Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul Cars 2018. Film ini menceritakan sebuah kapal selam kebanggaan Rusia yang membuat heboh seluruh dunia pada tahun 2000, di mana kapal ini mengalami kecelakaan hebat dengan membawa 118 tentara angkatan laut. Bagaimanakah nasib para awak kapal Cars? Gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang anak yang sedang latihan menahan nafas bersama ayahnya. Anak itu bernama Misa. Misa merupakan anak dari seorang letnan angkatan laut yang bernama Mikhail Everin. Dan istrinya bernama Tania Everin yang saat itu sedang hamil anak kedua mereka. Keluarga mereka pun terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, terlihat Mikhail dan juga teman-temannya berusaha mengumpulkan dana untuk membeli keperluan pernikahan Pavel, teman mereka. Di sini kelihatan kalau persahabatan tentara angkatan laut itu sangatlah erat. Setelah dana terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Tapi karena dananya masih kurang, akhirnya mereka pun serentak nih untuk menjual jam tangan mereka demi pestanya Pavel. Sungguh persahabatan yang sangat erat di antara mereka ya. Pesta pernikahan Pavel pun penuh dengan nuansa kekeluargaan. Mereka pun semua berkumpul di situ. Mereka pun secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada si Pavel. Setelah itu mereka menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut. Keesokan harinya mereka pun bersiap dengan sebuah misi dengan menggunakan sebuah kapal selam angkatan laut kebanggaan Rusia, yaitu Kursk. Di sini mereka ditugaskan untuk mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya, di mana Mikhail ditugaskan sebagai kepala unit turbin. Kursk kapal selam yang memiliki panjang 152 meter dan memiliki bobot 4.000 ton ini pun siap berlayar. Anak-anak pun melepas kepergian kapal selam Kursk ini dengan lambaian tangan. Sedangkan Misha hanya melihat dengan tatapan yang tajam. Latihan militer kali ini akan dipimpin oleh Laksamana Grudzinski, di mana ia bersama dengan 30 kapal perang lainnya telah menunggu kedatangan Kursk. Sementara itu, di Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh David Russell, mereka ternyata juga ikut mengawasi latihan militer yang diadakan oleh Rusia. Di sini ternyata Kapten Russell mengenal baik Laksamana Grudzinski. Tapi karena hubungan kedua negara ini yang dingin, mereka pun jarang komunikasi. Scene berpindah ke dalam kapal Kursk, di mana Pavel menemukan bahwa suhu inti dari torpedo itu semakin meningkat. Dan ini pastinya tidak baik, sehingga pada briefing bersama Kapten, Pavel pun menyampaikan hal tersebut. Tapi masih dianggap enteng oleh si kapten nih. Sebelum menjalankan tugas, Mikhail pun memandangi foto anak dan istrinya, seakan-akan tidak bertemu lagi dengan mereka. Detik-detik peluncuran torpedo pun akan dimulai. Tapi di sini Pavel mendapati kalau suhu torpedo itu semakin meningkat. Dia pun pasti sangat khawatir. Sehingga dia langsung menghubungi kapten dan meminta izin untuk meluncurkan torpedo lebih awal. Karena suhunya sudah semakin meninggi. Tapi karena itu masih di bawah ambang batas interupsi, akhirnya kapten menyuruh untuk mengikuti prosedur saja. Tapi tak lama dari laporan itu, tiba-tiba torpedo meledak dengan sangat dahsyat sehingga membuat Kursk karam. Orang-orang yang masih hidup saat itu langsung segera menutup pintu agar kedap air. Mereka pun mencoba untuk menghubungi ruang komando, tapi tidak ada jawaban. Mereka pun berasumsi kalau orang di ruang komando semua sudah tewas. Sementara di ruang turbin, api pun semakin membesar dan itu membuat suhu dari torpedo pun semakin meninggi. Dan tiba-tiba terjadi ledakan kedua yang amat sangat dahsyat dan langsung menghancurkan Kursk. Air pun langsung masuk dari mana saja. Mereka pun langsung berusaha melarikan diri ke ruangan 9 yang masih aman. Mikhail pun sempat menghubungi Anton yang ada di ruangan reaktor. Tapi Anton sudah pasrah.
Ia hanya bilang, sampaikan pada Vera istrinya kalau dia mencintainya. Mereka pun langsung masuk ke ruangan 9 dan langsung menutup pintu agar air tidak masuk ke ruangan itu. Di ruangan itu juga berkumpul orang-orang yang masih selamat. Mereka pun berhasil selamat dari peristiwa nahas itu karena mereka saat itu berada di buritan kapal. Mikhail memerintahkan mereka untuk menyusuri ruangan untuk mengambil dokumen-dokumen penting. Sementara di Angkatan Laut Inggris, Kapten Russell pun menyadari kalau radar dari kapal selam Kursk ini menghilang. Dia pun meminta anggotanya untuk langsung menghubungi armada udara Rusia guna melaporkan hal ini. Di Angkatan Laut Rusia pun menerima laporan itu, kemudian menyadari kalau Kursk dalam keadaan yang sangat genting. Kursk mengalami ledakan sebanyak 2 kali, dan saat itu mereka sangat pesimis bahwa ada yang selamat. Sementara itu di dalam kapal, semua orang yang selamat pun bekerja sama dengan sekeras mungkin untuk menutup air supaya tidak masuk lagi ke dalam ruangan itu. Ya, walaupun mereka sadar bahwa hal itu tidak akan bertahan lama. Leo yang merupakan salah satu awak yang mengalami ketakutan yang sangat berat. Tapi di sini Mikhail pun mencoba untuk menenangkannya dan membuat dia yakin kalau mereka akan segera diselamatkan. Sementara itu, Angkatan Laut Rusia sudah mengirimkan sebuah alat untuk memantau bagaimana keadaan dari kapal selam Kursk ini. Lagi-lagi dengan apa yang mereka lihat, mereka pun amat sangat pesimis bahwa masih ada orang yang selamat di situ. Kabar duka ini pun langsung didengar oleh para istri mereka dan mereka pun sangat amat cemas akan hal itu. Tania pun langsung datang ke kantor pusat Angkatan Laut. Tapi sayangnya peristiwa itu seperti ditutup-tutupi. Mereka pun akhirnya mencoba untuk sabar dan percaya bahwa pemerintah akan segera melakukan tindakan atas hal itu. Mereka hanya bisa saling menguatkan. Sementara itu, keadaan Mikhail dan teman-temannya semakin memburuk karena pasokan oksigen pun semakin menipis. Ketrik yang mereka butuhkan pun tidak ada di sana. Dan ada satu ruangan di mana Ketrik yang tersisa, tapi ruangan itu sudah dipenuhi oleh air. Ditambah lagi lampu mereka yang tiba-tiba mati. Tapi untungnya mereka masih memiliki baterai cadangan saat itu. Keadaan yang semakin dingin dan oksigen yang semakin menipis membuat mereka seolah-olah tak mampu bertahan. Mereka pun sempat lupa untuk memukul dinding kapal. Tapi kemudian Mikhail pun memukul-mukul dinding kapal kembali sebagai tanda mereka selamat. Angkatan Laut Rusia yang menggunakan konfirmasi suara tiba-tiba terkejut mendengar suara itu. Mereka kembali memastikan dan akhirnya mereka sangat girang sekali karena tahu ada yang selamat. Kabar terdengarnya ketukan itu pun disampaikan ke Tania. Dan Tania pun menyampaikan ke semua orang di situ dengan sangat gembira. Tidak lupa kabar itu pun terdengar oleh Kapten Russell. Kapten Russell pun menanyakan apakah Rusia meminta bantuan mereka. Tapi nyatanya sampai sekarang Rusia belum ada konfirmasi. Pihak dari Angkatan Laut Rusia pun akhirnya melakukan sebuah konfirmasi untuk keluarga para awak kapal Kursk. Tapi di sini mereka bukannya membahas penyelamatan yang selamat. Malah mereka berbelasungkawa seakan-akan tidak ada korban yang selamat dari kapal selam itu. Karena oksigen yang sudah semakin menipis, akhirnya Mikhail memutuskan berenang bersama Sasha menuju ruangan di mana tempat Ketrik berada. Mereka pun kemudian mulai berenang, sampai akhirnya Mikhail mendapatkan Ketrik itu. Tapi terlihat Sasha yang sudah lemah tak berdaya. Melihat Sasha seperti itu, Mikhail pun tidak mau meninggalkannya. Dia kemudian membawa Sasha ke tempat itu, sampai akhirnya mereka sampai kembali ke ruangan 9 dan berhasil selamat. Akhirnya mereka pun sedikit tenang nih, karena untuk beberapa jam kemudian oksigen mereka aman. Saat Leo ingin menghidupkan generator, Mikhail pun mengingatkan Leo agar alat itu tidak boleh terkena sedikit air pun. Jika terkena air, ia akan meledak dan tamatlah riwayat mereka. Dan akhirnya bantuan yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Angkatan Laut Rusia pun menerjunkan sebuah kapal selam untuk menolong mereka yang selamat. Mereka yang mendengar kapal bantuan datang pun bersorak gembira karena sebentar lagi akan selamat dari maut. Tapi apesnya, kapal selam penolong pun kehabisan baterai dan mereka mau tidak mau harus kembali ke permukaan dulu untuk mengisi baterai dahulu. Mereka pun yang mendengar kapal bantuan berbalik arah pun marah. Tapi Mikhail meyakinkan kalau kapal bantuan pasti akan kembali lagi. Sesampai di permukaan, kapal selam penolong ini pun mendapati banyak sekali kerusakan. Karena kapal ini juga terbilang sudah sangat tua. Ditambah lagi, untuk mengecas baterainya dibutuhkan waktu 12 jam. Itu berarti mereka yang selamat ini harus menunggu lebih lama lagi untuk diselamatkan. Untuk menghilangkan kecemasan, Oleg pun menceritakan berbagai macam lelucon dan akhirnya itu sedikit menghibur mereka. Malam harinya setelah kapal selam penyelamat pun diperbaiki dan juga baterainya diisi, mereka pun kembali melakukan penyelamatan. Mereka yang mendengar kapal datang pun kembali memberikan harapan yang sangat besar agar segera dapat dikeluarkan dari sini. Tapi lagi dan lagi masalah pun terjadi. Karena katup yang menghubungkan kapal penolong ke Kursk pun tidak mau melekat. Ditambah lagi dengan baterai mereka yang lagi-lagi soak. Wah, kesel banget gue di sini. Karena sudah muak dengan Rusia yang tidak bisa menolong, akhirnya Laksamana Goldovsky pun menelpon Kapten Russell, di mana dia menceritakan kalau masih ada yang selamat dan meminta bantuan Angkatan Laut Inggris untuk mengirimkan bantuannya. Tapi sepertinya rencana ini akan ditentang oleh Angkatan Laut Rusia karena mereka merasa malu tidak dapat menolong. Dan juga ada perang dingin di antara Inggris dan Rusia. Tapi tampaknya tak disadari semakin mereka mengulur waktu, maka nyawa dari awak yang selamatlah yang akan jadi taruhannya. Karena sekarang ternyata baterai dan pompa air sudah mati. Dan itu berarti air bisa sewaktu-waktu langsung naik memenuhi ruangan. Maxim salah satu awak yang sudah tak tahan dengan keadaan dan ia pun berusaha untuk keluar dan dia mencoba untuk berenang ke permukaan tanpa ia sadari itu sangat-sangat berbahaya. Sementara itu di pertemuan selanjutnya antara Angkatan Laut Rusia dan juga para keluarga dari korban, pemerintah lagi-lagi tidak menyinggung masalah penyelamatan. Mereka pun mengatakan kalau kapal di kedalaman 500 meter, yang jelas ini adalah sebuah kebohongan. Karena nyatanya, Laut Barents tempat kapal itu karam tidak sedalam itu. Dan sontak, semua itu membuat pertemuan kala itu berlangsung dengan sangat ricuh. Sementara itu, pasukan penyelamatan dari Angkatan Laut Inggris pun sudah bersiap-siap ingin melakukan penyelamatan. Tapi saat kapal laut Inggris sampai di Laut Barents, mereka pun disuruh untuk diam di tempat karena ternyata komando armada Rusia tidak mengizinkan mereka untuk ikut melakukan penyelamatan. Lalu untuk kesekian kalinya kapal selam penolong pun menyelam kembali dan coba untuk menolong. Tapi lagi-lagi gagal. Saat para awak yang selamat sedang membagi-bagikan makanan, Leo dengan tidak sengaja menjatuhkan alat generator ke dalam air. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat di situ. Setelah terjadi ledakan, sudah dipastikan bahwa oksigen juga akan lenyap dari situ. Dan menyadari hal itu, Kapten Mikhail pun langsung pasrah dan langsung mengatakan kata-kata perpisahan kepada timnya. Lalu mereka pun bersama-sama menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut. Wah, ini scene yang bikin mata bercucuran nih cuy. Kebayang gak sih? Bersama dengan itu, komando armada Rusia pun akhirnya menyerah dan meminta bantuan Inggris untuk melakukan penyelamatan. Penyelam Angkatan Laut Inggris pun dengan segera menuju ke TKP. Tapi sayangnya mereka terlambat karena semua awak yang selamat pun kini sudah merenggang nyawa. Hal itu pun segera disampaikan kepada Laksamana Grauskinsky. Scene pun berpindah ke acara penghormatan terakhir untuk para korban. Saat Laksamana ingin menyalami Misha, Misha pun terdiam dan menolak itu. Karena dia tahu ini semua tidak akan terjadi kalau pemerintah cepat bertindak. Saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba
teman dari Kapten Mikhail datang dan memberikan sebuah jam kepada Misha yang ternyata itu adalah jam dari sang ayah. Dan film pun selesai. Nah, itulah film Curse yang diambil dari kisah nyata. Jadi benar-benar bikin merinding ya. Sedih, emosi, entah apalah lagi bercampur semua menjadi satu. Semua orang punya potensi yang berbeda. Meminta pertolongan tidaklah membuatmu lebih rendah. Kecilkan egomu, lapangkan dadamu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.